Arthur sudah pensiun dan hijrah ke negara Brazil untuk memulai kehidupan barunya yang tentu saja bukan untuk kabur karena rumahnya sedang dijarah warga. Di sana, Arthur menjalani hidup dengan sangat tenang. Ia tinggal di sebuah kapal pesiar mewah, menikmati hari-hari dengan bersantai, makan di restoran mahal, dan bahkan Arthur sudah sangat melokal hingga fasih berbahasa Brazil. Saat Arthur sedang ingin makan cantik di sebuah restoran, Arthur tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita asing yang sok akrab. Wanita itu mengaku adalah utusan dari seseorang yang ingin memberikan misi bunuh-membunuh lagi kepada Arthur. Misinya yaitu Arthur harus membunuh 3 orang dan tentu saja pembunuhan itu harus terlihat seperti sebuah kecelakaan biasa. Karena sudah pensiun, Arthur males nanggepin si wanita sok asik ini. Yang saking malesnya, Arthur pun berpura-pura tidak bisa berbahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. You even have the accent, right? Karena merasa ditolak, si wanita pun mengancam akan mendoxing bahwa Arthur hijrah ke Brazil. Tidak terima karena diancam akan dipiralkan, Arthur pun melakukan hal ini. What are you doing? Menyadari semakin banyak jamet berdatangan, Arthur pun mulai terpojok. Tak ingin membuang waktu, ia segera kabur dengan melompat ke sebuah kereta gantung alias gondola yang sedang melintas. Melihat itu, si wanita bersama para jametnya langsung ikut mengejarnya. Namun ketika kondisinya kembali tersudut, Arthur dengan 1000 akalnya kayak kalian kalau lagi ketahuan selingkuh, tiba-tiba... memang si botak ini ada aja caranya. Malam harinya, Arthur tentu saja tidak langsung pulang ke kapal kelotoknya. Ia tahu betul kalau pasti ada yang sudah menunggu di sana. Dan benar saja, dari kejauhan ia melihat beberapa jamet sedang berkeliaran di kelotoknya. Tak ingin ambil risiko, Arthur pun melakukan langkah ekstrim dengan jebakan yang sudah ia persiapkan sejak lama untuk keadaan darurat seperti ini. Dan ia pun... seperti para pembunuh-pembunuh profesional lainnya yang tentu saja punya tempat rahasia, Arthur pun pergi ke sana. Di sana tersimpan berbagai perlengkapan penting miliknya, mulai dari uang berlimpah, deretan HP cadangan, cangcut anti peluru, hingga paspor-paspor palsu. Namun demi menghilangkan jejak dan menjaga kerahasiaannya, Arthur memilih untuk membakar semuanya tanpa sisa. Keesokan harinya Arthur berangkat ke Thailand. Tentu saja tujuannya bukan untuk mencari ani-ani berbatang, melainkan untuk bersembunyi dari kejaran para jamet yang semalam mengincarnya. Setibanya di sebuah hotel tepi pantai, ia disambut oleh seorang wanita yang kita sebut saja Nurul. Ternyata Arthur dan Nurul sudah saling mengenal sejak lama. Bahkan di hotel tempat Nurul bekerja, salah satu kamar rahasia telah digunakan Arthur untuk menyimpan perlengkapannya. Di sana Arthur membuka laptop canggihnya dan mulai menelusuri identitas wanita misterius yang sempat menyerangnya. Terungkap bahwa wanita tersebut ternyata utusan dari seorang bos mafia yang bernama Crane. Saat Arthur sedang melihat-lihat pemandangan, ia melihat pemandangan yang tak biasa. Seorang gadis terlihat menghampiri Nurul untuk meminta kotak P3K. Nampak di tubuhnya dipenuhi luka lebam seperti habis dipukuli. Anehnya, dengan luka separah itu, dia menolak tawaran bantuan dari Nurul dan malah pergi begitu saja. Malam harinya, Nurul melihat ada keributan di sebuah kapal pesiar yang berada dekat dengan hotelnya. Saat memperhatikan lebih jelas, ternyata sosok gadis dengan luka lebam tadi sedang digebukin oleh pasangannya. Nurul pun segera meminta Arthur untuk menolong si gadis itu. Awalnya, Arthur sebenarnya tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Namun, Nurul terus membujuknya. Ia bahkan mengingatkan bahwa dulu Arthur juga pernah menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, Arthur akhirnya luluh dan bergegas menyelamatkan gadis itu. Sesampainya di kapal, ternyata benar si gadis sedang disiksa oleh pasangannya. Awalnya, Arthur mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara baik-baik. Namun si tambuk ini nekat menyerang Arthur menggunakan alat alat pancing. Loh, kok langsung mati? Arthur pun kemudian meminta Nurul untuk membawa gadis itu kembali ke hotel, sementara dirinya mulai memeriksa isi kapal. Disitulah Arthur dibuat terkejut, bingung, tak menyangka kok di HP si gadis ada fotonya. Merasa ada yang tidak beres, Arthur pun menghapus semua jejak yang masih tersisa dengan cara membakar kapal tersebut. Sesampainya di daratan, Arthur langsung menginterogasi gadis itu dan menanyakan apa hubungannya dengan Crane. Arthur heran kenapa foto tampannya bisa dimiliki oleh 2 wanita, padahal jejak kehidupannya sudah ia hapus dari lama. Alih-alih menjawab, ia malah...
Karena tidak sanggup melawan keperkasaan si botak, gadis yang bernama Gina itu pun akhirnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya bukan bagian dari anak buah Crane. Ia dipaksa untuk menarik perhatian Arthur agar Crane bisa menangkapnya. He has something on me. I had no choice. Look like a victim. Get next to me. Yeah. Okay, so you fall for me, and Crane thinks he has leverage on you. Mendengar pengakuan Gina, Arthur pun makin kesal dengan kelicikan Crane yang begitu ngotot menyeretnya kembali ke dunia bunuh-membunuh, bahkan sampai bela-belain mengutus dua wanita aduhai. Dari sinilah Arthur pun langsung mendapatkan ide cemerlang. Ia akan berpura-pura masuk ke jebakan Crane dan menjalankan misi yang diperintahkannya. Lalu di saat Crane lengah, Arthur akan membalikkan keadaan. Awalnya, Gina menolak ide itu karena takut, tapi setelah Arthur berjanji akan membebaskannya dari cengkeraman Crane, ia akhirnya setuju untuk ikut dalam rencana tersebut. So you have to live. Keesokan harinya, Nurul mengobati luka yang ada di tubuh Gina sambil bergosip tentang Arthur. Ternyata, dulu Arthur pernah berguru kepada ayah Nurul yang merupakan seorang dokter. Walaupun Arthur adalah pembunuh bayaran paling sukses di dunia, tapi sebenarnya si botak ini berhati Hello Kitty dan suka menyembuhkan orang lain. Mendengar itu, Gina perlahan mulai menyukainya. Terlebih lagi, tubuh si botak ini memang bisa membuat para wanita kebanjiran. Di sisi lain, Arthur masih menyelidiki latar belakang Gina. Ia kemudian menemukan fakta bahwa Gina adalah mantan pasukan khusus yang mengalami PTSD. Dan untuk menyembuhkan traumanya, ia memutuskan untuk menjadi pengasuh anak yatim piatu di Nganjuk untuk menghapus dosanya yang telah membunuh banyak orang di medan perang. I don't know, it just felt right here. And then, when I came to... Mengetahui hal tersebut, Arthur juga mulai kesemsem kepada Gina. Ia kemudian bertanya kepada Gina kenapa dia bisa diperbudak oleh jamet seperti Crane, padahal dia adalah mantan pasukan khusus. Gina pun menjelaskan bahwa ia memiliki sebuah kamp penampungan untuk korban perdagangan manusia. Namun pada suatu hari, Crane menculik salah satu stafnya serta membunuhnya dengan sangat kejam. Selain itu, Crane juga mengambil alih kamp tersebut untuk kepentingan bisnisnya. Dari sini kita tahu kalau Crane bin Samidi adalah sosok yang sangat kejam dan jahanam. Jika Gina berani melawan, maka para korban akan dihabisi oleh Crane. Jadi mau tak mau, ia harus mengikuti perintah Crane demi melindungi para korban. I had to do what Crane wanted me to. Keesokan harinya, Arthur melihat sebuah kapal mencurigakan yang ia yakini milik para jamet suruhan Crane. Untuk menghindari kecurigaan, Arthur dan Gina pun segera berpura-pura layaknya sepasang kekasih yang sedang menikmati waktu bersama. Alah, pasti suka beneran. Put your fingertips in it and place 3 dots on each other's foreheads. Malam harinya, Arthur dan Gina deep talk di tepi pantai. Arthur kemudian bercerita bahwa dirinya dan Crane sebenarnya sudah saling mengenal sejak kecil. Keduanya sama-sama yatim piatu dan sempat dimasukkan ke dalam barak gangster di London. Saat beranjak dewasa, mereka mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun nasib berkata lain. Arthur berhasil kabur, sementara Crane tertangkap basah. Akibatnya, Crane dihukum dan disiksa habis-habisan oleh para gangster. Dari sanalah Crane menyimpan dendam kepada Arthur hingga saat ini. Lah, aku juga kalau digituin pasti dendam. Kembali ke cerita. Setelah mendengar masa lalu kelam itu, Gina pun mencoba menghibur Arthur dengan cara ini. Ya, kalian udah tahulah ya apa kelanjutannya. Nanti dolar kuning kalau saya tunjukin. Keesokan harinya lagi, Arthur mulai menyusun strategi untuk menggagalkan rencana Crane. Kali ini tujuannya bukan hanya menyelamatkan Gina, tetapi juga membebaskan para korban perdagangan manusia yang ditawan. Sebelum menjalankan rencana, Arthur menitipkan jam peninggalan ayahnya yang sangat spesial kepada Gina. Father gave this to me. Tak lama dari itu, para jamet Crane datang untuk menangkap Arthur dan Gina. Mereka pun berpura-pura seperti tertangkap basah sesuai dengan rencana mereka. Arthur kemudian dibawa ke markas Crane, sementara Gina disembunyikan di lokasi lain. Sesampainya di sana, Arthur dipaksa duduk di sebuah kursi yang sudah dipasangi bom untuk berjaga-jaga. Jika Arthur tiba-tiba membrutal, maka tubuhnya bisa langsung duar seketika. Tak lama kemudian, Arthur akhirnya reuni dengan sahabat kecilnya. Tanpa basa-basi, Crane langsung menegaskan bahwa ia membutuhkan jasa Arthur untuk menghabisi 3 orang kompetitor sumber cuannya. Crane kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi data para target dan juga memberi sebuah pil pelacak yang nantinya akan Arthur telan agar pergerakannya bisa dipantau. Jika Arthur berani menolak misi ini, maka nyawa Gina akan menjadi taruhannya. She's in this shit because of you. Finish a kill, get a video call.
Target pertama Arthur adalah Krill yang sedang ditahan di penjara Malaysia. Penjara itu sangat ketat, apalagi Krill masih dijaga oleh anak buahnya di dalam sana. Tapi seperti yang sudah kita tahu, hal itu bukanlah masalah bagi Arthur. Untuk melancarkan misinya dengan mulus, dia mempersiapkan semuanya, termasuk sekotak udut dan permen karet. How's the stop? Hope you know what you're doing. Keesokan paginya, Arthur sengaja menyamar sebagai seorang buronan caper di depan polisi dan berakhir masuk ke dalam penjara. Arthur akhirnya berhasil menyusup ke dalam penjara dan melewati pemeriksaan dengan sangat mudah. Meskipun sipir sempat memeriksa udut, permen karet, dan pometnya. Loh, pomet? Arthur kemudian mulai berbaur dengan para tahanan. Dari sana, ia mendapat informasi tentang Krill yang dikenal sangat sadis, kejam, dan tak tersentuh. Siapapun yang mencoba membunuhnya selalu berakhir mati konyol. Tapi bagi Arthur, justru disitulah pintu masuknya. Melihat adanya tahanan yang melakukan barter senjata, Arthur sengaja membuat sedikit keributan untuk mengalihkan perhatian. Dengan cepat, ia mencopet pisau yang disembunyikan di cangcut salah satu tahanan. Dan tepat ketika seorang tahanan lain yang bertangan buntung prostetik ini hendak menyerang Krill, Arthur bergerak sigap dan justru menyelamatkan Krill dari serangan itu. Melihat aksinya tadi, Krill mulai percaya pada Arthur dan bahkan mengundangnya masuk ke sel pribadinya. Di sana, Krill sedikit membuka cerita tentang kehidupan di penjara itu. Namun saat Krill lengah, Arthur langsung bergerak cepat dan... Agar kematian Krill terlihat seperti kecelakaan, Arthur memasukkan racun ke mulutnya hingga Krill tampak seperti mati karena keracunan. Tak lama, para sipir pun menemukan mayat Krill dan situasi langsung ricuh. Arthur memanfaatkan kekacauan itu dengan segera menyalakan udutnya. Loh, buat apa? Oh, ternyata untuk melakukan hal ini. Arthur akhirnya dijemput oleh anak buah Crane menggunakan kapal. Di sana, ia meminta mereka segera menghubungi Crane karena ingin memastikan kondisi Gina. Setelah melihat Gina masih baik-baik saja, Arthur pun bersiap melanjutkan misinya untuk membunuh target berikutnya. Arthur pun langsung OTW ke Australia untuk menghabisi target berikutnya yang bernama Adrian Chuk. Si Chuk tinggal di sebuah apartemen mewah dengan kolam renang dan pengawal yang ketat. Untuk melancarkan aksinya, Arthur menyamar sebagai calon pembeli apartemen dan mengecoh penjual apartemen untuk diam-diam memotret kunci apartemen itu. Excuse me. Sorry about that. So where were we? Setelahnya, Arthur pun menduplikat kunci itu dan menyiapkan alat kecil yang bisa memecahkan kaca. Setelah semuanya siap, ia menyamar sebagai tukang pel dan menyusup ke dalam apartemen menggunakan kunci duplikat yang telah dibuatnya. Dan dengan tenang, ia memasang alat itu dari sisi luar kolam. Saat berenang, si Chuk melihat Arthur yang sedang memasang alat tersebut. Namun, itu sudah terlambat. Sekali lagi, Arthur berhasil menuntaskan misinya dengan bersih tanpa meninggalkan jejak. Crane langsung melihat berita tentang kematian si Chuk yang disebut mati karena kecelakaan. Karena misi berjalan sesuai rencana, Crane pun menepati janji dengan menelepon Arthur untuk memberitahu bahwa Gina masih hidup. Saat video call berlangsung, Gina dengan sengaja memperlihatkan kode kapal yang ada di belakangnya agar Arthur bisa melacak lokasinya. Namun aksinya ketahuan oleh salah satu anak buah Crane yang langsung mematikan panggilan tersebut. Untungnya Arthur berhasil mengambil screenshot kode kapal tersebut. The Harbour Master's office? Setelah berhasil menemukan lokasi kapal dari kode yang ditunjukkan Gina, Arthur langsung bergegas menuju ke sana. Tanpa banyak cincong, ia langsung membrutal menghabisi mereka semua.
Tapi sialnya, Crane sudah mengantisipasi kedatangan Arthur. Alhasil Arthur pun tertangkap dan terpaksa harus melanjutkan sisa misinya. Karena jika tidak, maka Gina akan dihabisi di depan matanya langsung. Merasa kesal karena gagal menyelamatkan Ayang, Arthur pun kembali menghajar para jamet. Karena tidak punya pilihan lain, Arthur terpaksa kembali melanjutkan misinya untuk mengejar target terakhir yang bernama Max. Berbeda dari sebelumnya, Max adalah target yang paling sulit untuk ditaklukkan. Ia bersembunyi di markas besar yang dijaga ratusan pasukan khusus bersenjata lengkap. Tidak hanya itu, Max pasti sudah mendengar kabar kematian Krill dan Sichuk sehingga kini ia jauh lebih waspada dan sulit untuk didekati. Tapi tentu saja itu bukan halangan bagi Arthur. Intercontinental ballistic missiles. By far. On top of all that, Krill and take out the competition. Arthur kemudian mulai menjalankan rencananya. Ia pergi ke rumah sakit yang berlokasi di seberang markas Max, lalu diam-diam menyelinap ke atap gedung itu. Dari atas, Arthur membidik dan melumpuhkan salah satu anak buah Max. Seperti yang sudah ia perkirakan, pihak Max langsung menelepon rumah sakit untuk memanggil helikopter medis. Disitulah Arthur memanfaatkan kesempatan. Ia menyelinap masuk ke helikopter itu agar bisa menyusup langsung ke dalam markas Max tanpa dicurigai. Sesampainya di markas Max, Arthur langsung bergerak cepat. Ia mematikan sistem CCTV dan mulai menghabisi para jamet satu persatu secara diam-diam. Namun, langkahnya ternyata tidak sepenuhnya mulus. Max sudah menyadari adanya penyusup dan segera bergegas masuk ke tempat perlindungan yang sangat canggih. Tapi di luar dugaan, ternyata Arthur sudah lebih dulu masuk dan duduk manis di dalam ruangan itu sambil menodongkan senjata. Alih-alih membunuh Max, ia malah menawarkan kerjasama karena Arthur tahu Max juga ingin menyingkirkan Crane. Rencananya, mereka akan memalsukan kematian Max sehingga Crane mengerahkan pasukannya untuk mencari jasadnya. Saat Crane lengah, Arthur akan membunuhnya dan menyelamatkan Gina. Max pun langsung menyetujui rencana itu. Arthur kemudian mulai menyiapkan bom untuk diledakkan sebagai bukti palsu bahwa ia telah membunuh si Max. Berita ledakan bom itu langsung heboh dan jadi viral. Akan tetapi, Crane tidak begitu saja percaya, apalagi ia tahu Arthur adalah master manipulasi pembunuhan. Arthur pun menelepon Crane untuk meyakinkannya bahwa Max beneran sudah tewas dan mayatnya masih ada di lokasi. Crane pun langsung mengirim anak buahnya untuk memastikan keberadaan jasad Max di sana. Sementara itu, Arthur memasang berbagai jebakan mematikan untuk menyambut kedatangan para jamet Crane. Anak buah Crane pun tiba di lokasi, sementara Crane dengan mental kerupuknya hanya memantau lewat kamera yang terhubung ke para jametnya. Saat para jamet sedang menyisir setiap sudut lokasi itu, tiba-tiba melihat itu, Crane pun ketar-ketir sampai kebelet ngising. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk meningkatkan penjagaan karena Arthur pasti akan datang. Menyiasati itu, Crane menjadikan Gina sebagai umpan. Dan benar saja, Arthur pun muncul dan membrutal. Karena merasa terpojok, Crane mengaktifkan bom di dalam kapal dan bersiap untuk kabur dengan helikopternya. Menyadari itu, Arthur segera menyuruh Gina masuk ke dalam tabung penyelamat agar selamat dari ledakan. Saat Gina sudah aman, Arthur langsung bergerak menghadang Crane dan para jametnya yang mencoba melarikan diri. Baku hantam antara Arthur dan Crane pun berlangsung dengan sangat sengit, apalagi mereka berdua sama-sama dilatih oleh kelompok gangster yang sangat brutal. Jadi tidak heran kalau mereka punya skill gelut yang sama kuatnya.
Kemudian Arthur mengikat Crane agar ikut meledak bersama kapal. Dia pun segera kabur dari sana, akan tetapi setelah Gina selamat, ia hanya bisa melihat bangkai kapal yang sedang dievakuasi. Di tempat yang sama, Max juga mencari keberadaan Arthur. Namun dari situasi yang ia lihat, tampaknya Arthur tidak selamat dari ledakan kapal tersebut. Di akhir film, Gina kembali ke kamp penampungan untuk merawat anak-anak yatim piatu dan para korban perdagangan manusia. Beberapa hari kemudian, ia melihat sosok botak berbadan kekar di seberang jalan. Tak disangka, Arthur ternyata masih mendapat plot armor dari sutradara. Akhirnya, mereka pun menikah dan hidup bahagia selamanya.